Wa idz qala Ibrahim itu Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat wa man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatkan oleh Muhammad ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al hadza al-harama ya Allah jadikan ini tanah haram, baladan aminan negeri yang aman, katsirul khosobi banyak hujan, tanahnya subur, padahal itu tandus, tapi Allah Ta'ala memakmurkan tanah haram. Wa innad dunya idza talabta liyutaqawwi biha 'ala ad-dini kana dzalika min a'zami arkanid dina dini. Fa innad dunya, maka sesungguhnya dunia, idza talabta apabila engkau mencari, liyutaqawwi supaya kuat, biha dengan itu dunia, alad dini atas agama. Jadi menuntut dunia untuk menguatkan agama, untuk memakmurkan Islam, untuk meninggikan kalimat Allah. Kana dzalika adalah yang demikian niatnya, min a'zami arkanid din, sebesar-besar dasar agama. Fa idza kanal baladu aminan, maka apabila negeri itu aman, wa hasala fihal khosobu, dan berhasil padanya pertanian, hasil bumi, tafarraga ahlahu li taatillah, merasa lapang keluarganya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa aidan innal khasba mimma yad'ul insana litilkal badiyati ila tilkal bardati fa wa sababu ittisalihi fit ta'ati.
Dan pula innal khosba sesungguhnya kemakmuran, mimma yadul insana dari sebagian apa yang dimohon oleh manusia ila tilkal baldati kepada itu negeri, bahwa sababut tisolidut ta'ah, maka itu kemakmuran itu menjadi sebab berhubungnya pada melakukan taat. Jadi apabila hartanya banyak yang halal, maka tidak berpikir lagi untuk mencari, maka dia nyaman taat melakukan ibadah kepada Allah. Warzuq ahlahu, ya Allah berilah rezeki penduduknya, al-harama, berilah penduduknya di tanah haram, minat samaroti, dari buah-buahan. Wa qad hasala fi Makkah al-fawakihur rabi'atu was-soy ila fihim lat-sayfi was-sayfiyati wal khariqiyati fi yawmin wahid. Wa qad hasala fi Makkah al-fawakihu wa qad hasala fi Makkah al-fawakihur rabi'atu was-sayfiyatu wal kharifiyatu fi yawmin wahid. Dan sungguh hasil di kota Mekah, hasilnya sungguh ada di kota Mekah. Apa yang ada? Al-fawakihu, semua buah-buahan. Ar-rabi'a was-sayfiyah di musim panas dan musim kemarau. Wal kharifiyatu, dan musim gugur. Jadi musim panas, musim hujan, musim gugur tuh semuanya rontok, daun-daunan pada berjatuhan. Fi yaumin wahid, pada satu hari, pada suatu hari. Didapat pada satu hari. Jadi buah-buah itu semua negeri mengirim ke Mekah. Yang dekat itu di Yaman, Mesir, kebanyakan dari Mesir. Karena Mesir itu tanahnya subur. Di samping Sungai Nil itu, di samping Sungai Nil itu semuanya tanahnya subur. Lalu dikirimlah semua jenis buahan ke Mekah. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tanahnya tandus, tidak ada pohon, yang ada hanya batu, gersang. Tapi doanya Nabi Ibrahim, kalau orang ke Mekah, akhirnya semua jenis buah-buahan ada di sana. Sampai jaring pun ada. Jaring itu kan di Kalimantan sini, ada juga jaring. Ruwiya, diriwayatkan anna Thaifa kanat min madaini Syami, dan diriwayatkan bahwasanya Thaif, negara Thaif itu di sekitar Mekah, kanat min madain Syam, dahulunya termasuk negeri Syam, fi Urdun, di Urdun. Falamma da'a Ibrahimu bihadzal du'ai, manakala Nabi Ibrahim berdoa dengan ini doa, amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, hatta qata'aha min asliha wa adara halal baiti sab'an, hatta qata'aha min asliha, sehingga terputus dari asalnya, wa adara halal baiti, dan mengelilingi di Baitullah sab'an 7 kali. Tsumma doa min wadi'il amin mawdi'ihal ana, dan diletakkan di tempat yang sekarang. Faminha aktsara tamarati Makkah, maka setengahnya, kebanyakan buah-buah di Mekah berasal dari Taif dan di Syam. Kenapa? Jadi maka Jibril diperintahkan Allah untuk mengelilingi. Jadi negeri Syam itu mengelilingi kota Mekah.
diperintahkan oleh Allah, kemudian diletakkannya sampai sekarang. Faminha aktsarat tamarati Makkah, maka setengahnya kebanyakan buah-buah di Mekah. Karena doanya Nabi Ibrahim dan malaikat Jibril memberitakan kepada manusia, kepada dunia supaya mendatangi Mekah. Minats samarati man amana billahi, minats samarati man amana billah. Siapa yang mendapat doa Nabi Ibrahim, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Man amana, yaitu orang yang beriman, minhum, darinya, billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat. Badalun min aliha badalul ba'di, badal daripada kalimat ahlihi, yaitu badal ba'd. Khassahum Sayyidina Ibrahim bidu'ai mura'atan li husnil adabi. Khassahum, Allah menentukan akan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berdoa mura'atan, karena memelihara, li husnil adabi, baik adab. Wa dzalika fi targhibil qaumi fil iman, dan doa ini untuk merangsang kaumnya beriman kepada Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man kafara arzaqahu, dan barang siapa yang kafir, yang tertutup hatinya menerima kebenaran, arzaqahu, Allah beri rezeki juga, fa umattihu birrizqi qalilan, maka Allah beri kesenangan dengan rezeki qalilan, sedikit. Maksud sedikit apa? Muddata umrihi, selama hidup, jadi di akhirat kada dapat. Wa qara Ibnu Abbasin bisukunil mim, dan membaca Abdullah bin Abbas dengan sukun mimnya, ti'uhu. Tsumma tarruhu alja'ahu fil akhirah, kemudian alja'ahu fil akhirah, kemudian Allah menyengsarakan di akhirat, ila adzabin nar, kepada azab neraka. Wa bi'sal masiru, dan sejahat-jahat kembali, yaitu ke neraka. Jadi diberi oleh Allah orang kafir itu kesenangan di dunia saja, di akhirat nanti mendapat azab yang pedih, karena mereka tidak menerima kebenaran. Kafir itu tertutup hatinya menerima kebenaran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila, dan ingatkan oleh Muhammad ketika Nabi Ibrahim mengangkat akan tempat pijakannya, minal baiti, di Baitullah, wa Ismaila, dan Nabi Ismail. Ay wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-jidran. Wa yarfa'u, ingatkan olehmu wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat al-jidrani, tempat pijak-pijakannya, allati hiya minal baiti, yang ia dekat dengan Baitullah, allati hiya ba'duhu al-mustatiru minal ardi, yang sebahagiannya tertutup di muka bumi. Kila, dikatakan orang, bana Ibrahimu al-baita min khamsati ajbulin, dikatakan orang Nabi Ibrahim membangun Baitullah dari 5 gunung. Jadi gunung itu 5 diambil sedikit-sedikit tanahnya. Turisina A, pertama gunung Turisina. Wa Turisina walubna ujulin Turisina. Turisina sudah ngarannya lah. Waturu zaitan min khamsati ajbulin, dari 5 gunung. Kalau dibaca turi itu badal kepada ajbulin. Kalau dibaca turu mubtada, turu sainaa wa turu zaita wa lubnana
wal judiyu. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari 5 unsur gunung yang diambil dari gunung Tunisina dan gunung Zaita dan dari Libanon dan Al-Judi. Al-Judi ini tempat yang rendah. Wasasahu min harain, dan dibina dari tanah gunung. Harain itu gunung, heroin gunung. Wajah Jibril alaihissalam, dan datang malaikat Jibril alaihissalam bil hajaril aswadi, membawa hajar aswad minas samai, dari langit. Wakana, dan adalah hajar aswad yakutatan baydoa. Hajar aswad itu adalah batu yakut yang putih. Min yuwaqitil jannah, dari batu-batu yakut surga. Falamma lamisathul haidu fil jahiliyati aswadu, manakala menyentuh akan hajar aswad oleh wanita yang haid fil jahiliyah, di masa jahiliyah, aswadu, berubah menjadi hitam. Asalnya putih, yakut tuh putih, ada yang kuning nih, putih yakutnya. Hajar aswad itu berasal dari surga, namanya yakut putih. Di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sama lawan kita umat Islam, tawaf juga, tapi haid ke apa, dia mengucup itu batu, akhirnya berubah menjadi hitam. Yaqulani, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, bina ana baitaka, bangunan kami berumahmu. Innaka antas sami'u lidu'aina, sesungguhnya engkau maha mendengar bagi doa kami. Al-alimu, maha mengetahui, biniyatina, dengan keinginan kami, dengan niat kami. Fi jami'i amalina, pada semua amal kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna, jadikan kami, muslimaini mukhlisaini, jadikan kami 2 orang yang ikhlas, laka, hanya kepadamu, bitauhidi, dengan mengesahkan, wal ibadati, dan ibadah, la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan ya Allah jadikan kami berdua orang yang ikhlas, dan dari keturunan kami, ummatan muslimatan lak, satu umat yang berserah diri kepadamu. Ai waj'al ba'dha auladina jama'atan mukhlisatan laka, ya Allah jadikanlah sebahagian anak-anak kami jama'atan, semuanya ikhlas kepada Engkau. Wa arina manasikana, ay 'allimna sunana hajjina, ya Allah lajari jalan-jalan haji kami, cara-cara haji kami. Wa tub alaina, terimalah taubat atas kami. Tajawaz an taksirina, tajawaz an taksirina, ya Allah terimalah taubat kami karena kami melampaui batas, taksirina, kekurangan kami, wal abdi, dan mengabdi kepada Engkau. Wa ini jitahada fi taati rabbih, sekalipun bersungguh-sungguh pada taat kepada Tuhannya. Fa inna la yanfaqu an taksiri, maka bahwasanya tidak lepas dari kekurangan. Min ba'dil wujuhi, dari sebagian jalan. Amma ala sabili sahwi,
Adapun atas jalan lupa aw ala sabili tarkil aula atau meninggalkan jalan yang utama, fakana du'a dan du'a'u li ajli dzalika, maka adalah doa ini karena engkau. Innaka antat tawwabu al mutajawizu, sesungguhnya engkau maha menerima taubat orang yang melampaui batas, liman taba, bagi orang yang bertaubat, ar-rahimu bih, Allah kasih sayang dengan dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim fi dzurriyyatina, utuslah pada mereka, yakni pada keturunan kami, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, ay min anfusihim, dari diri mereka. Siapa itu keturunan Nabi Ibrahim yang didoakannya? Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qala, dan bagi yang megang itu berdoa, ana da'watu Abi Ibrahim. Ujar Nabi, aku ini adalah karena doanya Nabi Ibrahim. Nabi berdoa, ya Allah, keturunan kami, utuslah keturunan kami seorang rasul. Karena keturunan dari Nabi Ishak lah yang menjadi nabi, sedangkan Nabi Ismail itu ke bawahnya tidak ada keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai berapa ratus tahun tuh antara jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sekitar 400-an tahun. Lain dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nah itu banyak, jadi keturunannya terakhir sebagai penutup para nabi. Akhrajahu Ahmadu min haditsil Irbad ibni Sariyah wa ghairi. Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dari hadis Irbad anak Sariyah dan yang lainnya. Ana da'watu Abi Ibrahim. Jadi ana da'watu Ibrahim itu yang dikeluarkan hadisnya oleh Ahmad dari hadis Irbad anak Sariyah. Yatlu alaihim ayatika, Rasul tadi membacakan atas mereka ayat-ayat engkau. Ayat kuruhum bil ayati, mengingatkan ia Nabi tadi akan mereka dengan ayat-ayat. Wa yad'uhum ilaiha, dan mengajak mereka kepadanya. Wa yaj'al wa yahmiluhum alal imani bih, dan didorong mereka itu supaya beriman kepadanya. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan melajari akan membaca. Ayyamuruhum bitilawatil kitab, menyuruh ia akan mereka dengan mempelajari Al-Qur'an. Wa yu'allimuhum ma'aniyal kitabi, dan melajari mereka makna-makna Al-Qur'an, wa haqaiqihi, dan hakikat-hakikatnya. Wal hikmati, dan melajari hikmah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu Qatadah, yaitu perkataan Qatadah. Jadi semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngarannya hikmah. Wa yuzakkihim ayutahhiruhum min syirkihim, dan mensucikan mereka itu dari syirik. Innaka antal azizu, sesungguhnya engkau ya Allah maha mulia. Al qadiru, maha kuasa. Alladzi la yaghlibu, alladzi la yughlabu, yang tidak dikalahkan. Al hakimu, maha bijaksana. Al alimu, alladzi la yajhalu syai'an. Al alimu, maha mengetahui yang tidak bodoh akan sesuatu. Hauna soalun, di sini ada pertanyaan. Mal hikmatu fi dzikri Ibrahim ma Muhammadin fi babis shalah. Apa hikmah pada penyebutan Ibrahim bersama Nabi Muhammad SAW fi babis shalah, di bab salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad digandingkan dengan Nabi Ibrahim ketika salat? Haitsu yuqalu, sekira-kiranya dibaca orang, Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fajawabuhu, maka jawabnya, anna Ibrahim da'a li Muhammadin bihadhihi da'wati. Maka jawabnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Nabi Muhammad dengan ini doa. Ini doanya apa tadi? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, kirim seorang rasul. Fa'ajrallahu dzikra Ibrahim ala alsinati ummati Muhammadin ila yaumil qiyamati. Fa'ajrallahu, maka Allah wariskan penyebutan Ibrahim atas lidah-lidah umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi semua lidah menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim. Ada an haqqi wajibin ala Muhammadin li Ibrahim. Menunaikan dari hak kewajiban atas Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tadi berdoa, ya Allah utus seorang rasul. Maka Nabi Muhammad ini berdoa karena mengingat jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'ajarallahu dzikra Ibrahim ala alsinati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamati adaan an haqqi wajibin ala Muhammadin li Ibrahim. Wal jawabu tsani, jawaban yang kedua, anna Ibrahim sa'ala rabbahu, bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, biqaulihi, dengan perkataan Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah bagiku lidah yang benar fil akhirin, di akhir. Ai abki li tanaan hasanan fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah untukku pujian yang baik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajabahullahu ta'ala, maka Allah jawab. Faqarana baina dzikrihima ibqa'an lithana'il hasani ala Ibrahim fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka disertakan di antara penyebutan keduanya karena mengekalkan bagi perkataan yang baik ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jawabu itu jawaban yang ketiga. Kenapa Nabi Ibrahim disandarkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kenapa berbarengan dengan Nabi Ibrahim? Anna Ibrahimah, bahwasanya Nabi Ibrahim kana abal millati, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama. Wa Muhammadan kana abar rahmati, dan Nabi Muhammad adalah bapaknya rahmat. Wa fi qira'ati Mas'udin, dan bacaan dan pada bacaan Ibnu Mas'ud, an-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum. Nabi lebih utama dengan orang-orang beriman dari diri mereka, yaitu ayah bagi mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mithlul walidi, sesungguhnya aku bagi kamu seumpama seorang ayah, firrafati, pada kasih sayang, warahmati, dan rahmat. Falamma wajaba likulli wahidin minhum haqqul ubuwati min wajhi qarnin baina dzikrihima fi babit tsana'i wassalati. Manakala wajib tiap-tiap seseorang dari keduanya hak seorang ayah dari jalan menyertakan di antara penyebutan keduanya Ibrahim dan Nabi Muhammad fi babit tsanat, di bab pujian, wassalati, dan sholawat. Wal jawabur rabi, jawaban yang keempat, kenapa Nabi Muhammad disertakan penyebutan dengan Nabi Ibrahim, anna Ibrahimah,
bahwasanya Nabi Ibrahim kana munadiya asyariatu, kana munadiya syariatu adalah Nabi Muhammad memanggil syariat fil haji pada haji, wa Muhammadan bahwasanya Ibrahim adalah mengajak syariat tentang haji. Jadi syariat tata cara berhaji itu berasal dari Nabi Ibrahim. Wa Muhammadan kana munadil iman, dan Nabi Muhammad adalah mengajak kepada beriman. Fajama'allahu ta'ala bainahuma fi dzikril jamili, maka Allah menghimpunkan di antara keduanya pada penyebutan yang indah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan barang siapa benci dari agama Ibrahim, dan siapa yang benci dari agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan orang yang bodoh. Ai la yukrahu ahadun millata Ibrahima illa man jahila nafsuhu wa khasira nafsuhu. Bahwasanya la yukrahu ahadun millati Ibrahim, tidak ada yang membenci seseorang kepada agama Ibrahim melainkan orang yang bodoh tentang dirinya dan rugi tentang dirinya. Kama qala al-Hasanu, sebagaimana berkata akan dia oleh Imam Hasan, ay falam yufakkiru fi nafsihi fayastadillu bima yajiduhu fiha min atharis sun'ati ala wahdaniyatillahi wa ala hikmatihi, thumma yastadillu bidzalika ala sihhati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afalam yufakkir fi nafsihi, maka tidak berpikir tentang dirinya. Faistadillu, maka dia mengambil dalil bima yajiduhu, apa yang ia dapatkan fiha min atharis sun'ah, dari bekas ciptaan Allah, ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah, wala hikmatihi, dan atas hikmah dari Allah. Tsumma yastadillu bidzalika, kemudian mengambil dalil akan demikian itu, ala sihhati nubuwati, atas sahnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad istafainahu fid dunya, ay ikhtarnahu fid dunya lirisalah, kami pilih akan dia Muhammad di dunia lirisalah, bagi kerasulan, min duni saril khaliqati, dari selain seluruh makhluk. Wa arafnahul millata, dan kami kenalkan akan itu agama, allati jami'atun, yang ia adalah keseluruhan agama itu adalah tauhid, untuk mengesahkan Allah, wal adli, dan berbuat adil, wasyara'i, dan mengikuti syariat Nabi. Wa innahu fil akhirati, sesungguhnya ia Nabi Ibrahim, fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, sungguh masuk orang-orang yang soleh, ma'abail mursalin, bersama nenek moyangnya para rasul, fil jannah, di surga. Idza qala lahu rabbuhu, ketika berkata kepada Ibrahim lah Tuhannya, indastidlalihi bil kawakibi, ketika mengambil dalil tentang bintang-bintang di langit dan bulan dan matahari, wattilaihi amaratil huduthi fiha, dan diperlihatkannya tanda-tanda baharunya alam padanya, wadzalika qablan nubuwati wa qablal bulughi, dan demikian itu sebelum menjadi nabi dan sebelum baligh. Ini Ibrahim itu diperlihatkan oleh Allah kehebatan, kekuasaan Allah di bintang-bintang, bulan dan matahari, dan semua ciptaan Allah diperlihatkan kepada Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi dan sebelum balik. Wadzalika in kharaja bisurbi, dan itu ketika keluar dari gua. Jadi Nabi Ibrahim keluar dari gua melihat bintang-bintang. Asalnya tidak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau keluar nanti dibunuh oleh Namrud. Karena Namrud itu sama dengan mimpinya Firaun.
Siapa yang melahirkan laki-laki dibunuh, dibelah parutnya langsung dibunuh. Yang hamil, bila sudah lahir anaknya dibunuh. Idz qala lahu rabbu aslim. Ketika berfirman Tuhannya, aslim, berserah dirilah olehmu. Ai fazid fi maqalatika, tambahi pada perkataan engkau. Wa qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qala aslamtu, qala berkata Ibrahim, aslamtu, aku berserah diri, li rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam. Wa yuqalu lahu rabbuhu, dan berfirman Tuhannya hina da'a qaumahu ila tauhidi, ketika Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, ila tauhid, kepada agama yang bertauhid. Aslim, berislamlah. Ay akhlis dinaka, ikhlaskanlah agama engkau. Wa amalika, akhlis dinaka wa amalaka, dan amal engkau. Lillahi, hanya karena Allah. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, ay akhlastu dini, aku ikhlaskan agamaku. Wa amali, dan amalku. Lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa yuqalu, dan dikatakan, qala, Allah berfirman, lahu rabbu, ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, hina ulqiya finnari, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api. Aslim nafsaka, ujar Allah, serahkanlah dirimu kepada Allah. Ila qala, sampai berkata Ibrahim, aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin, aku serahkan diriku kepada Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Ai fawwadtu amri ilaihi, aku serahkan urusanku kepadanya. Wa qad haqqaqa dzalika, dan sungguh benar akan yang itu, haitsu lam yastaghni bi ahadin minal malaikati hina alqa fin nari. Haitsu, sekira-kira, lam yastaghni bi ahadin, tidak ada yang mengayakan dengan seseorang minal malaikah, dari malaikat, hina ulqiya fin nar, ketika dilontarkan ke api. Artinya tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilemparkan ke api, Allah berfirman, aslim nafsaka, serahkan dirimu wahai Ibrahim kepada Tuhanmu. Aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin, maka api itu tidak membakar. Awsaqa wa qara Nafi'un wa Ibnu Amirin wa awsa, membaca Imam Nafi dan Ibnu Amir. Wa wassa, dibaca awsa, bihamzatin maftuhatin, dengan hamzah yang fathah, qabla wawin, sebelum waw, sakinatan, hal keadaan sukun. Awsa ai biha, ai bittiba ilmillah. Wa wassa biha, dan berwasiat Nabi Ibrahim biha, dengan bittiba ilmillah, dengan mengikuti agama. Wassa bi Ibrahimu banihi, berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Wa kanu tsamaniyatan, dan adalah mereka itu 8. Ismailu wa awwalu awladihi, yaitu pertama kali anak penuhannya Ismail. Wa ummu Hajarah al-Qibtiyatu, dan ibunya Nabi Ismail bernama Hajar, orang Qibti. Wa Ishaqu, dan Ishaq. Wa ummu Saratu, dan ibunya bernama Sarah. Wal baqiyatu, dan sisanya wahum Mudna, dan sisanya adalah Mudna. Wa Madainu, wa Yakshanu, wa Zumranu, wa Ashbaku, wa Syauhu. Ummuhum Qantura'u, ibunya adalah Qantura. Al-Kan'iyatu, orang Kan'an. Tazawwaja Ibrahimu ba'da wafati Sarata, mengawini akan itu Qanturah oleh Ibrahim setelah wafat Siti Sarah, ibunya Nabi Ishak. Jadi 8 orang. Nabi Ismail penuhannya, kemudian Ishak 2, kemudian Mudnu 3, Madainu 4, Yakshan 5, Zumron 6, Ashbak 7, Syauhu 8.
mulai dari Mudnu, Madainu, Yakshanu, Zumranu, Asbaku, Syauhu, ibunya Konturo, orang Kan'an. Wa Yaquba, berdoa berwasiat Nabi Ibrahim dengan anaknya dan Nabi Yakub. Wal asyaru annahu matubun ala Ibrahim, dan yang masyhur bahwasanya beratop kepada Ibrahim. Wa yajuzu kanu mubtadaun, dan boleh menjadi mubtada madzuful khabari, dibuang khabarnya. Wal makna anna Yaquba wassa kawasit Ibrahim, bahwasanya Nabi Yakub berwasiat seperti wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya 8. Wa quri'a bin nasbi, dan diboleh dibaca nasab wa Yaquba atpan ala banihi, itu atop atas kalimat banihi. Wal makna wassa bi Ibrahim banihi wa nafilatahu Yaquba, dan maknanya berwasiat Nabi Ibrahim dengan anaknya wa nafilatahu Yaquba, dan kita melihat di sini tadi. Wa nafilatahu Yaquba, dan pengikutnya Nabi Yakub. Nafilatahu itu pengikutnya. Ya bunayya huwa ala idmaril qawli indal basriyin. Ya bunayya itu atas menyembunyikan perkataan di menurut Imam Basriyin. Muta'alliqun biwassa, dan bertakluk berhubungan dengan kalimat wassa. Indal kufiyin menurut Imam Kufah, liannahu fi ma'nal qauli, bahwasanya maknanya adalah perkataan. Innallaha astafa ikhtara, sesungguhnya Allah memilih. Lakumuddina, bagi kamu agama, aidinal islami, yaitu agama Islam. Alladzi wasafwatul adyan, yang ia Islam itu adalah sebersih-bersih agama. Fala tamutunna, maka janganlah kamu mati, illa melainkan wa antum muslimun, walhal kamu tetap dalam Islam. Ay fasbitu alal islami, tetap olehmu atas Islam, hatta tamutu, sehingga kamu mati. Muslimina mukhlisina, hal keadaan berserah dan ikhlas bagi Allah Ta'ala, bitauhidi, dengan tetap bertauhid, wal ibadati, dan ibadah. Ruwiya, diriwayatkan, annal yahuda qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasta, apakah engkau tidak tahu, alasta ta'lamu, apakah engkau tidak tahu, anna Yaquba, bahwasanya Nabi Yakub, awsa banihi bil yahudiyati, bahwasanya Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya supaya tetap beragama Yahudi. Yauma mata, pada hari matinya. Panazalat hadil ayatu, maka turunin ayat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perkataan Yahudi itu bohong, disuruh tetap dalam agama Yahudi. Kadang Allah berfirman, fala tamutunna, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bukan kayak ini, fala tamutunna illa wa antum yahudiyun. Kadang kayak itu kalimatnya muslimun. Am kuntum syuhada'a, apakah kamu dahulu bersaksi. Akuntum ya ma'asyur Yahudi hadara'a, apakah kamu wahai orang-orang Yahudi hadir. Idza hadara Yaqub al-mautu, ketika ya Nabi Yakub sakaratul maut. Bimada awsabani bil yahudiyah awil islami, dengan apa Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, dengan Yahudi kah, awil islami, atau dengan Islam. Ay hadarahu asbabul mauti, hadir sebab-sebab kematian. Idz qala li banihi, ketika berkata Nabi Yakub kepada anak-anaknya,
Ma ta'budun min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku. Ayu syai'in ta'budunahu bi ba'da mauti, apa juga sesuatu yang kamu sembah sesudah aku mati. Qalu, anak-anak Nabi Yakub berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, wa Ismail, ko na'budu ilahaka wa Ismaila, dan Tuhannya Nabi Ismail, wa Ishaq, Tuhannya Nabi Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri. Ay muqarruna bil ibadah, ay mukirruna bil ibadah wa tauhidi, mukirruna tetap dalam ibadah dan bertauhid. Tilka ay Ibrahim wa Yaqub banuhuma, itu Ibrahim, Yakub dan anak-anak keduanya, ummatan ay jamaatan, satu kelompok. Qad khalat ay madud bil mautis, mereka sudah mati. Laha ay tilkal ummah, li tilka ummah maka sabat, itu umat apa yang ia usahakan, minal khairi ay minal khairi dari kebaikan, ay jazauhu dibalas kebaikan. Walakum ya ma'syarul yahudi, dan bagi kamu wahai orang-orang Yahudi, maka sabtum apa yang kamu kerjakan, usahakan. Ay jazau ma kasabtumuhu minal amali, dan kamu wahai Yahudi balasan apa yang kamu usahakan dari beramal, dari amal. Jadi apa yang diamalkan itulah yang kamu dapat. Wala tus'aluna yaumil qiyamah, kamu tidak akan ditanya pada hari kiamat, amma kanu yamalun, apa yang mereka kerjakan. Kama la yus'aluna, sebagaimana mereka tidak ditanya an amalikum, dari pekerjaan kamu. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya Sofiyatu ammati Muhammadin, wahai Sofiyah pamannya bibinya Nabi Muhammad, ya Fatimatu bintu Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad, ituni yaumal qiyamah, datanglah kamu kepadaku dari kiamat, bi amalikum, dengan amal kamu, la bi ansabikum, bukan dengan keturunan kamu. Fa inni la unyankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kamu dari Allah kan sesuatu. Nah, ini orang yang yang mengagung-agungkan nasab Nabi Muhammad nanti di akhirat tidak bertanya tentang keturunan, tapi bertanya tentang amal kamu di dunia, bukan keturunan yang ditanya. Wa qala wa man abta'a bihi amaluh, wa man abta'a bihi amaluh lam yasra bihi nasabuh. Wa man abta'a, barang siapa, abta'a bi amaluh, barang siapa melambatkan amalnya, lam yasra bi nasabuh, tidak akan bersegera dengan dia akan keturunannya. Jadi apabila berlambat-lambat beramal, maka tidak menjamin keturunannya itu nanti bisa menolong. Wa qalu, dan orang Yahudi berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kamu orang Yahudi atau orang Nasrani. Qalatil yahudul madinati, berkata orang Yahudi di Madinah, lil mu'minina, kepada orang beriman, kunu hudan, jadilah kamu orang Yahudi. Aitba'u al yahudiyata, ikutilah ajaran Yahudi. Wa qalatin nasara, berkata orang-orang Nasrani, Najrona, orang Nasrani Najran, lil mu'minina, kepada orang beriman, kunu nasara, jadilah kamu Nasrani. Ittabi'un nasraniyah, ikutilah ajaran Nasrani. Tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk, minad dolalah, dari kesesatan. Qul, Allah menjawab, bal millata Ibrahim hanifan, tetapi katakanlah agama Nabi Ibrahim itu hanifan, ay mustaqiman, lurus, mukhalifan lil yahudi wan nasara, bertentangan, bersalahan, berbeda bagi Yahudi dan Nasrani, mutarifan anhuma, munharifan anhuma, lepas dari keduanya Yahudi dan Nasrani.
Qul bal millata Ibrahim ay kul ya asrafal khalqi, katakanlah wahai semulia-mulia makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Bal itba'u millata Ibrahim, ikutilah ajaran agama Nabi Ibrahim. Ay bal takunu ahla millati Ibrahim, jadilah kamu ahli agama Nabi Ibrahim. Hanifan mustaqiman, lurus, mukhalifan lil Yahudi, menyalahi bagi ajaran Yahudi, wan Nasara dan Nasrani, munharifan anhuma, menyalahi dari keduanya. Jadi Islam itu tidak sama dengan Yahudi dan tidak sama dengan Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin, tidak ada Ibrahim itu dari musyrik. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik, bukan orang Yahudi. Ai ma kana Ibrahimu ala dinihim, tidak ada Ibrahim itu atas agama mereka, mereka Yahudi atau mereka Nasrani. Wahada i'lamun, dan ini adalah memberitahu bibutlani dawahum, dengan batalnya sangkaan mereka, itbahu alaihissalam, mengikut Nabi alaihissalam, ma'asyrokihim, isyrokihim berserta syarikat mereka. Syarikat itu artinya mensekutukan mereka. Biqaulihim, dengan perkataan mereka Yahudi atau Nasrani. Ujar Yahudi, Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Wal Masih ibnullah, ujar Nasrani, Nabi Isa anak Allah. Qulu ayal mu'minun illa ulail yahudi wan nasara, katakan oleh kamu orang beriman kepada orang Yahudi dan Nasrani, alladzina qalu, yang mereka berkata, lakum bagi kamu, zalika akan demikian itu, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan, wawal Quran, yaitu Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, minas suhufil asyarah, dari lembaran-lembaran yang 10. Wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, mengikutilah apa yang diturunkan, diajarkan Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Wa hum banu Yaquba, yaitu keturunan Nabi Yakub. Wa kanu itna asyara rajulan, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu 12 laki-laki. Wa hum Yusufu, mereka itu setengahnya Yusuf. Wa Bunyaminu, Bunyamin. Wa Rubilu, dan Rubil. Wa Yahuda, dan Yahuda. Wa Syam'un, dan Syam'un. Wa Lawa, dan Lawa. Wa Danu, dan Danu. Wa Naktala, dan Naktala. Wa Jaduru, dan Jadur. Wajaduru, dan Jadur. Balunu, balun. Yasjaru, wadanu. Wasufu innama unzilat ala Ibrahim, suhuf itu hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Lakin lamma kanu muta'abbidin bidzalika suhufi, tetapi manakala mereka mengikuti, menyembah dengan itu suhuf, kanu dakhilina tahta akamiha, mereka masuk di bawah hukumnya. Fakanat manzilatan, maka adalah ia menempati ilaihim, kepada mereka pula, kama anal qur'ana munzilun ilaina, sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada kami. Wa ma'utiya Musa minat Taurah, berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, minal Injil. Wa ma'utiyan nabiyun min rabbihim, dan berimanlah kepada kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, wal mujizati, dan mujizat. La nufarriqu baina hadin minhum, kami tidak membedakan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad tidak ada perbedaan, semuanya menyembah Allah dan mentauhidkan kepada Allah, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Kada bil Yahudi wan Nasara amanu bi ba'din. Hampir-hampir orang Yahudi dan Nasrani itu beriman dengan sebahagian. Wa kafaru bi ba'din, dan mereka kafir dengan sebahagian. Bal nu'minu bi jamihim, tetapi kami beriman keseluruhan. Kitab-kitab yang diturunkan Allah, orang beriman itu beriman, bukan membeda-bedakan. Wa nahnu lahu, dan kami bagi Allah, lillahi, bagi Allah, muslimun ay mukhlisun,
ikhlas, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu, jika kamu beriman, ail yahuda wan nasara, jika kamu orang Yahudi dan Nasrani beriman, bimithli ma amantum bih, seumpama apa yang kamu beriman dengan dia. Kalau kamu orang Nasrani beriman sebagaimana beriman kepada Allah dan Rasulnya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Aipan amanu bit taurati, maka jika mereka beriman kepada Taurat, mayoritas hipin, tanpa dirubah. Tasib itu taghyiri harakatin, merubah baris, wa tarifin, merubah huruf. Kama annakum amantum bil Quran, sebagaimana kamu beriman dengan Al-Quran, mayoritas hipin, tanpa dirubah barisnya, wa tarifin, tanpa dirubah hurufnya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Dan naum yatawassalun bidzalik ila malaikati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bahasanya mereka itu mutasil, menyambung kepada mengenal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil makna atau pengertiannya, fa in saru mu'minina bima bihi sirtum mu'minina faqad ihtadaw min ad-dhalalati bidini Muhammadin wa Ibrahim. Maka jika kamu jadi beriman seumpama berimannya orang Islam, sirtum mu'minina, niscaya kamu menjadi orang beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh mendapat petunjuk dari kesesatan, bidini Muhammadin, dengan agama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wa in tawallaw, jika kamu berpaling, a'radu anil iman bin nabiyyin wa kutubihim, jika kamu berpaling dari iman dengan nabi-nabinya dan kitab-kitabnya, fa inna mahum fi syiqaqin, maka hanya mereka itu dalam keadaan sesat. Fa innahum mustaqirruna, maka mereka itu selamanya fi khilafin azimin ba'idin minal haqqi, selamanya mereka berkekalan menyalahi kesalahan yang jauh dari kebenaran. Fasikfikahumullah ay sikfikallahu syiqaqahum, Allah mencukupkan kesesatan mereka. Waqad anjazallahu ta'ala wa'dahu, dan sungguh Allah melepaskan, Allah menyempurnakan akan janjinya, biqatli Bani Quraidah, dengan terbunuhnya Bani Quraidah, wa sabihim, dan ditawannya mereka, wa ijlaim Bani Nadir, dan diusirnya Bani Nadir, wa darbil jizyah, dan membayar pajak alaihim atas mereka. Wa samiul alim, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Fayudriku ma yaquluna, maka Allah akan mendapati apa yang mereka katakan, wa ma yudmirun, dan apa yang mereka sembunyikan, wa qadirun ala uqubatihim, dan Allah kuasa atas menyiksa mereka. Sibghatullah, utlubu sibghatullah, tuntutlah oleh kamu akan kitab Allah. Ai wa huwa dinul Islam. Sibghah itu tafsirnya adalah agama Islam. Ubbira biha lad-dini, diibaratkan dengan dia atas kalimat ad-din, likauni tathiran lil mu'minina, karena bahwasanya agama Islam itu mensucikan kepada orang beriman, min audaril kufri, dari penyakit-penyakit kekafiran, wahilyati, dan pakaian, tazyinihim, pakaian hiasan mereka, biatarihim al-jamilata, bekas-bekas yang indah, mumutadakhilan, dan masuk fi qulubihim, pada hati mereka, kama annashana sabgha bin nisbati lat taubi, karena bahwasanya keadaan warna dinisbahkan kepada pakaian. Kadzalika kama qila, sebagaimana dikatakan, innama summiya dinullahi, hanya saja dinamai agama Allah, bisighatillah, dengan warna culupan dari Allah. Jadi sibghah itu adalah culupan warna, artinya Allah yang mewarnai. Li'annal yahuda tasbu auladaha yahudan, karena orang-orang Yahudi itu
menculuk anak-anaknya dengan agama Yahudi. Wan Nasara dan orang Nasrani tasbughu menculuk aulada mewarnai anak-anaknya Nasara dengan agama Nasrani. Bimakna dengan pengertian annahum yulakinunahum, bahwasanya orang Yahudi atau Nasrani yulakinahum melajari mereka, fayasbughnahum bidzalika, maka jadilah mereka berwarna orang Yahudi, berwarna orang Nasrani. Lima yasrabuna fi qulubihim, sama dengan diminumkan di hati mereka dengan pemahaman Yahudi dan pemahaman Nasrani. Allah Ta'ala, Allah berfirman, sibghatallah aittabi'u dinallah, ikutilah agama Allah. Jadi sibghah itu agama. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan barang siapa sebaik-baik agama dari Allah, la sibghata ahsanu min sibghatihi, tidak ada agama yang lebih baik dari agamanya, yaitu agama Islam. Dan Allah Ta'ala yasbughu ibadahu bil iman, karena bahwasanya Allah menculuk hamba-hambanya dengan iman. Wa yutahhiruhum, dan mensucikan mereka min awsail kufri, dari kekotoran-kekotoran kafir. Wa nahnu, dan kami bagi Allah, ailillahi bagi Allah, alladzi a'tana tilkan ni'matal jamilata, kami bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat yang besar, al-jalilah, abiduna, kami menyembah, syukran laha, karena berterima kasih kepada Allah, walisairi ni'amihi, dan seluruh nikmatnya. Qul atuhajjuna fillah, qul atuhajjuna fillah, wallahu a'lam. Qul atuhajjuna fillah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mengira bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Lalu dibantah oleh Allah, qul bal millata Ibrahima hanifan. Katakanlah oleh Muhammad bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai agama yang hanif, yang bersih dari kekotoran kafir dan kekotoran kesesatan dan kekotoran bersekutu. Jadi Allah itu tidak bersekutu, Allah itu tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Walam yakun, dan tidak ada Allah itu kufuan, yang menyamai Allah. Seseorang tidak bisa menyamai Allah, karena Allah itu khaliq, bahwa kita ini adalah makhluknya. Allah a'lam.